Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Priscilla Ruju, Stambuk L13120147. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi mengenai sifat anatomi, kimia, fisik, dan mekanika iwaga atau lebih dikenal dengan nama ilmiah Archidendron jiringa, yang berasal dari Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur. Masyarakat Ende, Flores, Nusa Tenggara Timur mengenal Archidendron jiringa dengan sebutan waga atau lebih dikenal dengan nama jengkol, jering, dan masih banyak sebutan lainnya. Waga atau jengkol termasuk subfamili Mimosaceae, anggota dari famili Fabaceae, dan merupakan tanaman khas dari Asia Tenggara. Kayu waga memiliki warna coklat kemerahan untuk kayu teras dan kuning sampai coklat pucat untuk kayu gubalnya. Kayu memiliki corak polos, tekstur agak kasar sampai kasar dan merata dengan arah serat lurus, sedikit berpadu atau bergelombang. Kayu waga termasuk kayu agak keras sampai dengan kesan raba yang kesat, permukaan yang terlihat kusam dan tidak berbau khusus. Kemudian di sisi lain, informasi mengenai sifat dasar kayu waga atau jengkol spesies A. jiringa belum tersedia secara lengkap. Informasi sifat kayu waga masih terbatas pada kelas awetnya, yaitu tergolong kayu yang tahan terhadap rayap dan tanah dan rayap kayu kering atau kelas awet. Sampel kayu waga yang digunakan dalam pengujian berasal dari satu pohon waga berdiameter kurang lebih 260 mm dan tinggi bebas cabang kurang lebih 7 meter. Jenis tersebut telah diidentifikasi berdasarkan herbarium daun dari pohon waga di kelompok penelitian botani, Pusat Penelitian dan Pengembangan Hutan atau P3H Bogor. Lempengan kayu dengan ketebalan 100 mm digunakan sebagai sampel kayu untuk pengamatan sifat anatomi kayu dan pengujian sifat kimia kayu. Metode pengujian sifat kimia kayu yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. Dapat kita lihat di dalam slide PowerPoint ini, di mana dalamnya ada pengujian kadar selulosa dengan metode standar dari Norman dan Jeknis. Kemudian kadar lignin, kadar abu, kadar zat ekstraktif kayu, kemudian kadar pentosan, kadar silika. Kemudian sifat fisik kayu yang diuji meliputi kadar air, berat jenis, dan penyusutan kayu dengan masing-masing menggunakan 19 ulangan. Ukuran sampel yang digunakan untuk uji kadar air dan berat jenis adalah 50 x 50 dikali 150 mm. Sedangkan sampel untuk penyusutan kayu berukuran 25 x 100 x 25 mm. Dari data hasil pengamatan, perhitungan, dan pengukuran pengujian masing-masing sifat kimia dan sifat fisik mekanis dikompilasi. Data lalu dianalisis secara deskriptif dan dinyatakan dalam nilai rata-rata dan standar deviasi. Kayu waga tergolong kayu berat karena memiliki kerapatan rata-rata dari 0,90 kurang lebih 0,6 gram per cm kubik. Dalam kondisi kering udara, berat jenis rata-rata kering tanur dalam kondisi volume basah 0,73 kurang lebih 0,5 dan volume kering angin 0,78 kurang lebih 0,5. Hasil pengujian ciri fisik dan mekanis kayu waga. Hasil pengujian penyusutan kayu arah tangensial atau T dan radial atau R dari kondisi basah sampai kering udara dan dari basah ke kering tanur menunjukkan bahwa penyusutan kayu waga tergolong berat. Berdasarkan nilai rata-rata penyusutan kayu waga dalam kondisi basah ke kering udara, arah tangensial dan radial, nilai T per E rasio kayu waga adalah 2,12, sedangkan nilai T per E rasio kayu waga dari keadaan basah ke kering oven adalah 1,77. Kayu waga kurang sesuai untuk dijadikan pulp dan bahan baku bioetanol, namun berdasarkan struktur anatomi, sifat kimia serta fisik dan mekanisnya, kayu waga sesuai untuk dijadikan kayu konstruksi atau pertukangan. Kayu waga mempunyai kerapatan yang tergolong tinggi
Kerapatan dipengaruhi oleh diameter dan jumlah sel pembuluh tebal dinding serat dan jumlah sel parenkim. Sifat kimia kayu waga menunjukkan kesesuaian untuk dijadikan kayu bangunan atau pertukangan. Begitu pula dengan sifat fisis dan mekanis kayu waga berdasarkan SNI pada tahun 1994, di mana tentang syarat mutu dan ukuran kayu bangunan. Kayu waga termasuk kelas kuat 3. Kayu waga memiliki nilai T/E rasio dalam kondisi basah ke kering udara yang lebih dari 2. Hal tersebut menunjukkan bahwa kayu waga termasuk kayu yang kurang stabil, sehingga dalam proses pengeringan secara alami atau keadaan basah ke keadaan kering udara harus dilakukan dengan kehati-hatian untuk menghindari cacat bentuk. Berdasarkan hasil yang diperoleh tersebut, maka kayu waga lebih cocok dimanfaatkan sebagai kayu struktural yang dapat menyangga beban berat seperti tiang rumah, atap, kusen, lantai, daun pintu, panel dinding, dan sambungan pasak dibandingkan sebagai bahan baku pulp atau produk turunan serat ataupun bioetanol. Sekian dan terima kasih pemaparan dari saya. Akhir kata saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian dan terima kasih.